Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bunda? Alhamdulillah, semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali lagi kita akan mempelajari pelajaran IPS-nya. Ya, lanjut untuk tema yang kedua dengan kompetensi dasar 3.4, yaitu memahami makna proklamasi kemerdekaan. Nah, indikator yang akan Ananda capai di pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, memahami makna proklamasi kemerdekaan. Dan yang kedua, Ananda mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pahlawan kita ya. Yang dilakukan oleh pahlawan kita dalam mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Anak bunda, mengingat peristiwa proklamasi kemerdekaan negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia ini berasal dari berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala ya, karena kasih sayang Allah lah maka kita bisa meraih kemerdekaan Indonesia. Nah, kenapa? Karena pada saat itu ada sebuah peristiwa bersejarah yang sangat besar. Anak bunda bisa ingat peristiwa di mana dua kota utama Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, itu dibom oleh Amerika Serikat dan tentara sekutu. Ya, itulah bom nuklir pertama kali yang dijatuhkan ya di dunia, yaitu di dua kota utama Jepang, Hiroshima dan Nagasaki. Karena peristiwa pemboman yang sangat dahsyat ini, maka menyebabkan kelumpuhan yang amat besar bagi negara Jepang, ya. Sehingga Jepang mengaku menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, mendengar kekalahan Jepang tersebut, yang pertama kali mendengar ini Sultan Syahrir ya. Berita kekalahan Jepang itu belum terlalu tersiar dan Sultan Syahrir telah mendengarnya melalui radio internasional. Ketika mendengar berita kekalahan Jepang itu, maka Sultan Syahrir langsung bergegas dan meminta untuk segera dilakukan proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Karena dia berpikir kesempatan ini tidak akan terulang dua kali. Iya, tapi Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak setuju. Kenapa? Karena Insinyur Soekarno takut terjadi pertumpahan darah yang lebih besar lagi apabila Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tanpa izin dari Jepang. Padahal Jepang sudah kalah ya anak bunda. Akhirnya sepakatlah golongan muda untuk bahasanya menculik ya. Jadi untuk membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Supaya kedua tokoh ini tidak terpengaruh lagi dengan posisi Jepang. Ya, mereka kan selalu khawatir. Sedangkan para pemuda ini dengan tekad yang sangat kuat, mereka ingin merdeka, maka diajaklah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menyepi sebentar ke Rengas Dengklok. Sambil para pemuda dan golongan tua yang lain mendiskusikan apakah harus memproklamasikan kemerdekaan atau tidak. Nah, setelah ada keputusan bahwa sebaiknya proklamasikan saat ini, di saat Indonesia sedang mengalami kekosongan pemerintahan. Nah, maka dipanggillah kembali Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Pada saat itu terjadi sidang, ya, itu sidang perumusan naskah proklamasi di rumah salah satu tentara Jepang yang merasa simpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Siapa yang tahu namanya? Iya, Laksamana Tadashi Maeda. Nah, salah satu tokoh Jepang ini
benar-benar merasa simpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka. Dia meminjamkan rumahnya untuk tempat merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Maka di malam 17, artinya tanggal 16 Agustus malam harinya ya, di malam itu mereka berdiskusi untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada di situ 3 tokoh, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Nah, di sini Ahmad Subarjo memberikan usulan kalimat yang pertama, ya, proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Nah, itu usulan dari Ahmad Subarjo. Dan kalimat yang kedua, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan seterusnya itu pemikiran dari Insinyur Soekarno, tapi disempurnakan. Nah, disempurnakan lagi, difikskan lagi, dan usulan yang kedua ini difikskan atau ditetapkan lagi oleh Muhammad Hatta. Ya, maka terbentuklah hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, kemudian naskah yang sudah ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno, ya, jadi yang menulis tangannya itu Insinyur Soekarno, sudah ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno, diberikanlah kepada Sayuti Melik. Jadi Sayuti Melik ini yang mengetik naskah proklamasi. Ya, jadi saat mengetik itu ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Sayuti Melik. Misalnya pada tempoh, tadinya tempoh ada H ya, dikurangi H-nya jadi tempo yang sesingkat-singkatnya. Kemudian pada hari, kan tadinya Insinyur Soekarno menulis 17-8-1945 apa ya, atau 05 gitu. Nah, diubah jadi oleh Sayuti Melik itu diketik The Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05, karena pada saat itu mungkin penyebutan tahunnya 1940 ya, 1940, akhirnya disingkat saja 05, mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Bunda hanya mempelajari dari sejarah. Kemudian sudah fix nih naskah proklamasi, akhirnya ya ditetapkanlah bahwa proklamasi kemerdekaan akan dibacakan di depan seluruh bangsa Indonesia, diwakilkan ya. Tadinya mau di lapangan Ikada, tapi karena khawatir terjadi bentrok lagi dengan tentara Jepang, maka pembacaannya diubah di halaman rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Ya, jadi ada banyak pihak yang berperan dalam persiapan kemerdekaan. Nah, lantas anak Bunda, kita yang sudah merdeka ini kira-kira bisa nggak sih memaknai proklamasi kemerdekaan itu? Coba, anak Bunda tahu apa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Nah, tentu saja. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan Indonesia itu tentulah menjadi puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Ya, sudah lama sekali dijajah, maka proklamasi kemerdekaan itu adalah puncaknya perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, tonggak sejarah. Nah, tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Ya, tadinya kan hanya bangsa yang terjajah, maka setelah merdeka itu menjadi tonggak sejarah awal munculnya negara atau bangsa Indonesia yang merdeka, yang bebas. Yang ketiga, adanya pengakuan terhadap bangsa Indonesia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat. Jadi adanya pengakuan dari bangsa-bangsa lain ya, bangsa-bangsa asing. Otomatis dengan begini akan menaikkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia.
Itu yang udah berapa ya? Keempat kali ya. Oke, yang kelima, menjadi penanda lahirnya bangsa Indonesia yang baru. Ya, itu tadi makna proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Lanjut anak bunda, apakah setelah merdeka Indonesia menjadi negara yang aman dan damai? Belum. Kenapa? Karena bangsa asing khususnya Belanda itu merasa bahwa Indonesia ini harusnya masih bisa dia jajah kembali. Ya, Belanda tidak ikhlas, tidak rela kalau Indonesia itu menjadi negara yang bebas. Maka ada banyak pertempuran terjadi setelah proklamasi kemerdekaan. Maka banyak pahlawan kita yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Belanda dibonceng nikah datang ke Indonesia dengan alasan ingin melepaskan atau membebaskan tawanan-tawanan Belanda waktu saat penjajahan Jepang kemarin. Namun ternyata Belanda ingin merebut kembali Indonesia, maka terjadi ada banyak pertempuran. Yang pertama, perlawanan secara fisik. Perlawanan secara fisik ini tentunya terjadi baku tembak ya, terjadi perlawanan namanya fisik. Jadi benar-benar terjadi peperangan anak bunda. Yang pertama itu perjuangan atau pertempuran 5 hari 5 malam di Semarang. Ya, 5 hari 5 malam di Semarang. Ini terjadi karena bangsa Indonesia sudah sangat marah ya, karena Jepang itu meracuni sumber air minum bangsa Indonesia atau di wilayah Semarang. Di sini Dr. Karyadi meneliti racun tersebut, tapi karena diketahui maka Dr. Karyadi pun dibunuh. Maka karena terbunuhnya Dr. Karyadi ini, maka rakyat Semarang menjadi marah dan melakukan perlawanan. Terjadilah perang 5 hari 5 malam di Semarang. Terjadi di Tugu Simpang 3 ya. Simpang 3 apa Simpang 5? Simpang 5, bunda lupa. Enggak ke Semarang soalnya. Simpang 5 di Semarang. Kedua, perang di Surabaya. Ya, perang di Surabaya ini dikenal dengan arek-arek Surabaya. Kalau anak bunda ingat ada Bung Tomo. Ya, merdeka atau mati, nah, kata Bung Tomo seperti itu ya. Ini juga terjadi, makanya ada Tugu Pahlawan. Ketiga, perang Ambarawa. Nah, perang Ambarawa di sini dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Yang keempat, perang Medan Area. Nah, perang Medan Area di sini terjadi karena Belanda sedikit demi sedikit ingin meluaskan wilayah kekuasaannya. Jadi ya akhirnya masyarakat atau rakyat di Medan itu marah. Terjadilah pertempuran. Yang terakhir, peristiwa Bandung Lautan Api. Di sini masyarakat Bandung atau rakyat Bandung membakar habis Bandung Selatan ya, karena mereka sudah merasa harus menyerahkan Bandung Selatan, tidak mampu bergerak lagi, harus menyerah dan menyerahkan Bandung Selatan kepada Belanda. Cuma karena tidak rela menyerahkan Bandung Selatan yang utuh, maka mereka pun membakar habis supaya Belanda harus membangun ulang lagi walaupun diserahkan. Nah, jadi seperti itu. Yang kedua ada perjuangan diplomasi. Kalau diplomasi ini kita berdiskusi ya, berunding. Nah, makanya banyak perjanjian-perjanjian, ada perjanjian Linggarjati, perjanjian Rumroyen, konferensi meja bundar, hanya untuk menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Yang ketiga itu ada terjadi agresi militer Belanda. Ada agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda 2. Kedua-duanya ini kita berjuang untuk melawan penjajah Belanda yang masih ingin merebut kekuasaan di Indonesia. Nah, jadi begitu anak bunda untuk pembelajaran IPS hari ini. Demikian yang bisa bunda sampaikan. Anak bunda bisa mencari dari literatur yang lain. Kalau dari bunda cukup sekian. Walau alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.